ila anqal wa id arsyadnaka ila tartibil awrad. Sebelumnya satu paragraf ya. Wa id arsyadnak, dan ketika kita sudah memberikan petunjuk kepadamu ila tartibil awrad, terhadap bagaimana mengatur awrad. Sebelumnya fasal adab shalah, sebelumnya satu paragraf. Ila tartibil awrad, terhadap bagaimana cara mengatur wirid awrad. Arti awrad apa? Yaitu kegiatan rutin dari ibadah yang kita lakukan dari pagi sampai sore, itu awrad namanya, wirid. Wirid sesuatu yang dikerjakan secara berterus-terusan. Pagi hari misalnya ente baca Al-Quran 1 juz, besok begitu lagi, itu namanya wiridnya ente baca Quran setiap pagi 1 juz begitu. Dia udah jelaskan tuh cara kita mengatur waktu dari pagi sampai malam. Falnadhkur laka kaifiyatas shalah. Falnadhkur, maka hendaknya kami menyebutkan kepadamu, untukmu, kaifiyatas shalah, cara salat. Kan beliau sebutkan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk salat. Dari subuh tuh udah diajarin kita. Dari sholat duhur, sholat asar, sholat sunnahnya apa, ini apa, sudah. Tapi cara sholatnya beliau belum sebutin. Nah, nanti akan sebut. Wassaum, dan berpuasa, cara berpuasa. Wa adabahuma, dan adab-adabnya. Adab sholat dan adab puasa. Wa adabal imamah, dan adab sebagai seorang imam. Ya, kalau ente jadi imam sholat, maka bagaimana adab-adabnya yang perlu ente perhatikan. Wal qudwah, dan adab seorang menjadi makmum. Qudwah artinya makmum, pengikut arti qudwah. Wal jumu'ah, dan adab hari Jumat. Qala adabus shalah, adab-adab salat atau tata cara salat, adab sopan santun dalam melakukan salat. Fa idza faraghta min taharatil khabath, fa idza, dan maka apabila faraghta, engkau selesai, min taharatil khabath, dari bersuci dari kotoran, wa taharatil hadath, dan suci dari hadas, hadas asghar atau akbar, fil badani, dalam tubuh badan, wa thiyabi wal makan, dan thiyab baju pakaian, wal makan, dan tempat, wa min, dan juga engkau sudah siap dari satril aurah, menutup aurat, minas surrati ila rukbah, dari pusar sampai lutut. Bukan berarti suruh pakai baju kayak gitu doang, maksudnya itu yang wajib. Fastaqbilil qiblah, fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah ke kiblat. Qaiman, dalam keadaan berdiri, wajib kalau seandainya memang salat fardu. Murawihan baina qadamaik, agak merenggangkan, agak merenggangkan, baina qadamaik, antara kedua kakimu. Tidak dijepit rata, tidak disatukan atau disejajarkan merapat, tidak. Antara kaki kanan dengan kiri tidak terlalu merapat, agak sedikit. Apa batasannya? Kira-kira 1 jengkal. Kira-kira 1 jengkal. 1 jengkal secara normal. Antara kaki kanan dan kiri itu perbedaannya 1 jengkal. Taib, kira-kira aja, nggak perlu pakai ukur dulu. Ya, nggak usah. Kira-kira, penting kakinya direnggang, tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu lebar. Bihaitsu la tadhummuha, sekiranya, bihaitsu yang sekiranya, la tadhummuha, tidak engkau merapatkannya. Wastawi qa'iman, dan hendaknya engkau berdiri tegap. Wastawi, berdiri tegap. Qa'iman, berdiri. Wastawi yakni tegap, berdirilah tegap. Waqra, dan bacalah Qul a'udzu birabbin nas, membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perhatikan surat An-Nas, tidak ada riwayat dalam bacaannya menggunakan malikin nas, enggak ada. Ya, malikin nas. Tidak boleh mad. Ya, tidak ada qiraah yang malikin nas, enggak ada. Adanya malikin nas. Tapi kalau Fatihah ada 2 qiraah. Ada qiraah maliki yaumiddin, ada qiraah maliki yaumiddin. Kenapa suruh baca? Ini sunnah enggak hukumnya? Kalau dibilang sunnah warad anin nabi, tidak, tetapi dianjurkan saja. Kenapa? Maksudnya meminta perlindungan dari Allah dari waswasnya setan.
karena dia akan mengganggu kita dalam sholat. Maka kita minta perlindungan. Sangat pas tempatnya ketika kita akan sholat, kita bilang walaupun tidak ada haditsnya, nggak masalah. Selagi ada ulama dan dia orang alim, Rabbani, dan dia itu tahu hukum syariat, menganjurkan hal tersebut, nggak apa-apa, dia aman. Ya, karena istihsan, ini namanya istihsan, merasa ini bagus aja. Ya. Tapi kalau ente nggak baca, Nabi nggak pernah baca, kok nggak nyuruh, ya nggak masalah juga, terserah. Tapi dia istihsannya Imam Ghazali mengatakan baca Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Dengan niat apa? Tahassunan biha minasyaitonir rajim. Tahassunan untuk menjaga, dengan niat bertujuan menjaga biha dengannya, dengan surat tersebut, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Wa ahdir galbak, dan hadirkan hatimu. Jangan ngelayap tuh hati. Kalau salah satu makna daripada firman Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban. Itu lafaz zahirnya ayatnya, la taqrabus shalah wa antum sukara, itu lafadznya kepada dulu. Memang dulu ada orang-orang yang masih belum diharamkannya khamr, akhirnya diharamkan ketika akan sholat. Janganlah kalian sholat ketika kalian dalam keadaan masih mabuk, sehingga kalian sudah sadar apa yang kalian ucapkan. Lalu datang perintah lagi bahwa khamr haram dan tidak boleh didekati. Tapi sebagian ulama mengatakan ini ayat masih ada maknanya. Maknanya apa? Jangan masuk ke dalam sholat, ente masih pikirannya ngelayap kemana-mana, nggak tahu ente lagi ngapain sekarang. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu nih mau ngapain nih sekarang. Itu mau apa sekarang? La taqrabu shalah antum sukara, ente lagi sakran dengan dunia. Sakran lagi ini, urusan ini lagi, benar itu. Nah, itu kita lihat hikmah dalam syariat. Ente nggak boleh sholat, maksudnya tidak dianjurkan datang sholat dengan tergesa-gesa. Kenapa? Menghilangkan khusyuk. Ente nggak bagus datang sholat dalam keadaan kebelet, nahan kentut, nahan buang air kecil atau besar, makruh. Kenapa? Karena menghilangkan khusyuk. Ente makruh datang dalam keadaan lapar dan makanan udah ada, ente sholat, akhirnya pikirannya dingin deh, makanan pikiran. Tuh lihat, hal-hal ini aja dianjurkan. Nah, berarti kalau kita lagi keadaan biasa, hadirkan hati. Makanya kata beliau, wahdzir galbaka ma anta fih. Apa yang engkau sedang berada di dalamnya. Maksudnya engkau sedang apa nih sekarang? Itu mau apa? Gitu loh. Tanya diri anda sendiri, mau apa nih sekarang? Mau sholat di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ini fardu, wajib. Ingetin diri kita gitu. Ya, sering-sering ceramahin diri kita. Ya, dan mau ngomong sama orang doang, sama diri kita sendiri. Mau ngapain sekarang? Mau sholat hadap Allah Subhanahu wa taala. Fardu, wajib, Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Saya siapa? Hamba diberi nikmat oleh Allah bisa berdiri di hadapan Allah, begitu. Istishar, dihayati. Dan ini membantu sekali untuk khusyuk. Ya. Tanya bagaimana cara khusyuk, ya itu amalin setiap adab yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ente bisa khusyuk. Mau khusyuk dalam salat? Amalkan setiap adab yang beliau sampaikan dalam kitabnya dan sudah dijelaskan, ente amalkan, ente bisa khusyuk. Tapi kalau ente ngelewatin, nggak diamalin, ya nggak khusyuk-khusyuk. Susah. Kalau wahdzir galbaka wa ahdzir galbak, hadirkan hatimu ma anta fi, apa yang engkau sedang berada di dalamnya. Wa farrighhu minal wasawis, dan kosongkan hatimu dari semua waswas, dari semua bisikan-bisikan hati. Kita lagi bicara apa? Makanya kita sebutkan paling bagus-bagusnya hal yang membantu kita untuk khusyuk ketika sholat. Pertama, langkah pertama, ketika kita wudu dengan khusyuk. Hadir hati ketika wudu. Ini mau ngapain sekarang? Ana mau wudu, mempersiapkan diri, bersuci secara zahir, yang Anda tahu, untuk menghadap Allah. Hadirin hati. Ketika ini baca doa-doanya, dan ente ngerasa bahwa Allah melihatmu. Engkau berada di hadapan Allah, Allah mendengarmu, Allah melihatmu. Sudah? Ketika dari waktu wudu sampai menuju sholat, jangan engkau sibukkan diri dengan apapun. Hal yang bisa membuat kita lalai. Handphone, ngobrol sama orang, lihat kanan, lihat kiri, lihat kipas, lihat ini, lihat mihrab, lihat imam, lihat orang sholat. Udah, datang, ana mau sholat. Fokus. Benar-benar ana sekarang dari wudu, ente pergi langsung. Jangan mikirin ini. Tuh handphone nggak ada. Kalau bisa matiin handphone dari sebelum wudu.
matiin dulu, silent dulu atau apa, dah nggak dilihat. Kalau kita kan nggak gitu, doa aja, handphone lagi, mau sholat sebentar, dua handphone lagi, Allahu Akbar, status tadi apa ya, ngomong apa ya, tadi SMS orang ya, masya Allah. Audiyatul waswas kata Imam Haddad, audiyah, wadi itu apa? Wadi itu apa? Apa nama? Lembah daripada waswas yang begitu banyak, yang ini yang itu yang bercabang banget tuh. Kalau kita digambarin tuh, kita waswasnya kita mikirin ini banyak tuh, kebanyakan. Nah caranya gimana? Gini, hadirkan hati, jangan engkau, kata beliau, farrigh minal wasawis, kosongkan hatimu dari semua waswas, jangan pikirin kanan, jangan pikirin gitu. Terus apa yang kita pikirkan, kata beliau di sini, wanzur, dan lihatlah. Lihat di sini, lihat tafakkur, berfikirlah. Karena seperti kalimat dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa, apakah mereka tidak melihat, apa melihat di sini? Nazar i'tibar, nazar tafakkur, artinya begitu. Wanzur di sini beliau juga lihatlah, maksudnya tafakkurlah, berfikirlah. Baina yaday man, di depan siapa? Baina yaday, di hadapan. Baina yaday itu artinya hadapan atau di depan. Man, siapa? Taqumu, engkau sedang berdiri. Sekarang berdiri di hadapan siapa yang tadi? Wa man tunaji, dan siapa yang akan engkau bermunajat terhadap? Siapa sih? Allah Rabbul Alamin, Khaliqus Samawat, yang menciptakan saya, menciptakan bapak saya, menciptakan keluarga saya, menciptakan dunia ini, menciptakan akhirat, menciptakan langit, menciptakan bumi. Allah Rabbul Alamin, yang menghadap Allah. Ya. Baik, wastahyi, dan rasakan dan isi dalam hatimu rasa malu kepada Allah. Antunaji maulak, engkau bermunajat. Maulak, tuanmu. Maulak, tuanmu, itu Allah maksudnya. Bigalbin ghafil, dengan hati yang ghafil, lalai. Sedangkan Allah itu, Allah kan melihatnya ke situ. Kalau kita ngadep orang, kita ngadep orang aja, manusia yang kita hadapi, entah itu ustadz, entah itu guru. Kalau seandainya sang ustadz tersebut atau sang guru tersebut atau orang yang kita hormati tersebut melihat kita itu ngadep ke dia tapi hati kita nggak fokus, kira-kira gimana dia? Yang padahal dia ngeliatnya lahir doang, tapi kan ketahuan juga tuh ngomong tapi ngelau, handphone diliatin lagi atau apa lagi. Ini orangnya ente mau ngomong apa dari tadi? Ngomong kok entenya kemana-mana. Ayo ngadep ke sini, ngomong yang benar. Manusia. Gimana Allah Rabbul Alamin yang memang lihatnya hatinya ente? Zahirnya disuruh ngadep, hatinya apalagi dilihat. Katanya wastahi antunaji maulak bigalbin ghafil, dengan hati yang lalai. Wasadrin, dan hati dada mashhunin, terisi penuh, full, mashhun artinya terisi biwasawisid dunia, dengan pemikiran-pemikiran dunia. Wa khaba'ith asyahwat, dan khaba'ith, sesuatu yang hina, buruk daripada syahwat. La ilaha illallah. Qala wa'lam, dan ketahuilah, annallaha muttali'un ala sariratik. Ketahuilah bahwa Allah muttali', melihat, memandang, ala sariratik, terhadap batinmu. Wa nadhirun, dan melihat, ila galbik, kepada hatimu. Fa innama yatagabbalullahu min salatik, fa innama, maka sesungguhnya, yatagabbalullah, yang akan diterima oleh Allah, min salatika, dari salatmu, bigadri, dengan kadar, khusyu'ika, khusyukmu, kekhusyuanmu, wa khudu'ika, dan merendahnya engkau, khudu', merendahnya engkau di hadapan Allah, wa tawadhu'ika, dan tawadhu'mu kepada Allah, wa tadarru'ika, dan tadarru'mu, dan doa munajatmu. Ya.
Tidak tertulis dari pahala sholat kecuali yang hadir hati kita. Kalau kita hadir hati cuman Allahu Akbar, udah itu doang hadirnya. Yang lainnya nggak tahu kemana-mana, itu tulisnya ente sholat cuma takbir ihram. Sholatnya ente makbul secara fikih hukum syariat, tetapi nilai sholatnya, jadi lulus dah, diterima sama Allah. Kurang lebih insya Allah sih lulus. Ya kalau mau dikoreksi full ya habis kita. Tapi kalau dianggap lulus, tulisannya gimana? Hadirnya yang mana? Takbiratul ihram doang, itu takbiratul ihram doang. Yang lain kosong semua. Oh, waktu Fatihah hadir hatinya. Hadir Fatihah. Ada Fatihah. Waktu surat juga hadir waktu surat. Waktu ruku hadir waktu ruku. Itu tergantung ente tulis sendiri. Catatan ente punya ente sendiri, ente yang tulis sendiri. Gala wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Wa'budhu, dan sembahlah Allah di dalam salatmu, fi salatik ka'annaka tarah, bagaikan engkau sedang melihat Allah. Engkau melihat Allah di hadapan. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak sampai derajat orang yang seperti melihat Allah, fa innahu yaraka. Kalau enggak, ya ente perhatikan bahwa Allah itu melihatmu. Allah sedang melihatmu, melihat keadaanmu, tahu posisimu, tahu keadaanmu, tahu apa yang kau pikirkan, tahu. Perhatikan itu. Ya. Kata beliau, fa in lam yahdur galbuk, kalau seandainya fa in lam tidak. Fa in kalau seandainya lam tidak, yahdur hadir, galbuka hatimu, walam taskun jawarihuk, walam dan juga belum, tidak, taskun tenang, jawarihuka anggota tubuhmu. Kenapa sih, sebabnya apa? Kata beliau, fahadha li gusuri ma'rifatika bijalalillah. Fahadha, ini sebabnya apa sih? Kok susah banget kayaknya. Tahu kenapa? Ada penyakit dalam hati. Penyakitnya apa? Engkau tidak mengenal keagungan Allah. Itu penyakit. Fahadha, maka ini ligusuri, karena kurangnya, gusur, kurangnya, kecil sedikitnya, ma'rifatika, kemakrifatanmu, pengenalanmu, bijalalillah, tentang keagungan Allah. Beda, orang ahli ma'rifat, makanya dibilang ahli ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Kenal Allah. Kenal Allah bukan kenal hakikat Allah. La, tetapi pengenalan Allah yang dianggap sebagai khusus. Namanya ma'rifah al-khassah. Kalau ma'rifah ammah, semua orang harus ma'rifatullah. Setiap muslim harus kenal Allah, ya nggak? Wujud, qidam, baqa, bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Itu wajib semua muslim. Di atas itu ada namanya ma'rifatul khassah. Ma'rifah khassah, lebih kenal lagi. Artinya ente tahu bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Allah itu maha melihat, tahu keadaanmu. Masa keadaannya kayak gini? Kan enggak. Rendahnya hal tersebut karena engkau belum menghayati atau ma'rifat tersebut belum meresap ke dalam jiwamu. Belum. Perlu ditanam dan perlu diresap lagi. Kalau memang begitu keadaannya, gal fagaddir. Ayo coba ente kasih gambaran yang lain gitu ya. Fagaddir, maka engkau takdirkan atau engkau perkirakan anna rajulan salihan, bahwa ada seorang yang saleh, yang kau hormati, engkau banggakan, min wujuhi ahli baitika, dari golongan wujuh, dari golongan orang-orang yang ternama, ahli baitika, dari keluargamu misalnya, yang duru ilaika, sedang melihatmu. Kita bayangin siapa sih, misalnya ada gurumu yang sangat engkau hormati, misalnya semacam Habib Umar lah misalnya, kalau ada yang kenal Habib Umar misalnya. Terus siapa gurunya di depanmu, duduk lagi depanmu, nanti lagi sholat. Kira-kira nanti gimana sholatnya? Coba takdirinnya, maksudnya perkirakan aja, depan anak ada fulan nih, sholatnya gimana? Wah rapi, ntar dilihat, ntar digini, ntar, ya kan? Ya apa dia katanya? Yang dulu ilaik liya'lama kaifa salatuk, untuk dia mengetahui bagaimana sih ente sholat nih. Ente mau sholat kayak gimana, coba anda pengen lihat. Begitu. Dia sedang ngeliatin ente. Ente lagi sholat. Kira-kira ente gimana sholatnya? Ente ngomong aja sama diri ente sendiri. Fa inda dzalika yahdhur qalbuk. Di saat itu tuh, itu hadir hatimu. Maksudnya begitulah harusnya hadirnya hatimu. Fokus bahwa ente ini lagi sholat.
Wa taskun jawarihuk, dan anggota tubuhmu taskun, akan tenang anggota tubuhmu. Kalau sudah begitu, kala tsummarja ila nafsik, lalu engkau kembali lagi kepada dirimu lagi nih, marahin dirimu. Diajarkan oleh beliau untuk mengoreksi diri, belajar nyalahin diri sendiri, jangan belajar nyalahin orang. Ya, orang paling celakanya orang sibuk dengan aibnya orang, tidak sibuk dengan aibnya sendiri. Celaka, kesian, rugi. Koreksi diri, dirinya banyak salah, wala tahu, wala aja, nggak apa-apa. Orang lain, ini fulan, dari pagi sampai malam fulan. Terus ente mana? Fulan ini dengan kesalahannya semua, ente nggak bakal ditanya di depan Allah kenapa fulan salah begini. Kecuali sesuatu yang memang wajib amar ma'ruf nahi munkar di depan ente memang. Bas itu toh. Yang lainnya kesalahan dia berbuat apa, jeleknya apanya nggak bakal ditanya. Tapi kesalahanmu tanya sama Allah, kenapa ente sholat kok lalai? Sampai kapan sholat begitu, kata Allah? Sholat begini, ini sholat nih kepada saya begini caranya sholat. Ini dzikirnya kamu, ini maksiatnya selalu, ini bakal ditanya. Galafa tumarja ila nafsik, dirimu. Ya, sebaik-baiknya orang adalah yang sibuk dengan aibnya diri sendiri, tapi sejelek-jeleknya orang sibuk dengan aib orang lain. Ya. Taib galaf marja ila nafsik. Terus apa kita ngomong sama diri kita? Ya nafs, wahai diriku, wahai jiwaku, wahai nafsuku, as-su, yang jelek. Ala tastahina min ittila'i khaliqik? Ala tastahin, apakah engkau tidak malu? Min ittila', dari penglihatan atau pantauan khaliqik, sang penciptamu, wa maulaki, dan tuanmu. Idh, ketika gaddarti, engkau memperkirakan ittila'a abdin, perhatian abdin, seorang hamba, dzalilin, yang rendah, min ibadihi, dari hambanya Allah, alaiki, kepadamu, yang mana laisa biyadihi naf'uk, laisa, yang mana tidak di tangannya, laisa biyadihi, di tangannya, naf'uki, manfaatmu, wala durruki, dan tidak bisa memberikan kejelekan kepadamu. Khasya'at jawaruhuki, khusyuk tuh jawarihuki, anggota tubuhmu. Wa hasunat salatuki, dan salatmu jadi bagus. Thumma innaki, lalu engkau ini, ta'lamin, mengetahui, annahu muttali'un alaik, bahwa Allah Subhanahu wa taala, annahu muttali'un, melihat, memandang, alaiki, kepadamu. Wala takhsha'in ila 'azamatih, dan engkau tidak khusyuk karena keagungan Allah. Ahuwa, apakah dia Allah Ta'ala indaki, di sisimu, agal, lebih rendah, min abdin min ibadah, daripada seorang hamba daripada hamba-hambanya Allah. Jadi di matamu gimana sih wahai diriku, ketika engkau memperkirakan ada orang lihat, ente jadi khusyuk, ente gak malu di depan orang, hambanya Allah yang rendah, gak pegang apa-apa, gak punya manfaat, gak punya pahala, gak punya surga, ente khusyuk di depan dia. Di depan Allah gak khusyuk. Apa Allah lebih rendah di matamu daripada orang tersebut? Apa begitu? Muamalah sama Allah begini caranya? Ngomelin dah. Sebaik-baiknya orang ngomelin diri sendiri. Dan pahalanya sangat besar loh. Orang yang memarahi diri sendiri dan menekan dirinya, mendana nafsunya itu dan selalu dikoreksi sama dia. Nggak benar, ini maksudnya apa? Ente kok begini, kok salah begini, kok begini terus sih? Marah terhadap dirinya, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang cuma taat saja. Sangat besar. Diceritakan ya, ada orang sekian tahun beribadah kepada Allah. Ibadah khusyuk, Masya Allah. Suatu hari terlintas dalam benaknya hajat, butuh sesuatu. Ya Allah, minta begini Allah, anak butuh. Yaitu hak makan atau apa. Ya. Ada asar ijabah, nggak ada. Gitu-gitu aja. Oh, kok bisa begitu? Lalu dia koreksi diri. Ya Allah, ini pasti karena saya ini kurang ikhlas.
wahai nafsu, wahai diriku, pasti ente kurang ikhlas dalam ibadah kepada Allah, tidak usyuk pada Allah, tidak benar dalam muamalah kepada Allah. Engkau pembohong, engkau ini pendusta, engkau ini gak benar, engkau ini tukang tipu, engkau ini tidak jujur dengan Allah. Marah dia kepada dirinya. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala utus atau diwahyukan kepada Nabi, atau dia mendapatkan ilham bahwa ketahuilah, waktu engkau memarahi dirimu itu tadi itu sebentar, itu di sisi Allah lebih mulia daripada ibadahmu sekian tahun. Itu ente memarahi diri ente itu di sisi Allah ini lebih mulia daripada ente ibadah doang tanpa ada rasa mengecilkan diri, karena ibadah kan bangga kita. Berarti kita harusnya apa? Gabungin antara ibadah dengan mengecilkan diri. Ibadah udah ibadah sebagus-bagusnya, jangan bilang, oh masya Allah, alhamdulillah udah khusyuk, masya Allah bagus ya sholat anak. Hah? Bukan begitu. Ibadah, sholat sebaik-baiknya, habis itu bilang, demi Allah bukan kayak gini harusnya disembah Allah. Ini sembahannya orang yang munafik. Ini sembahannya orang yang nggak tahu keagungan Allah. Ini sembahannya orang yang nggak ngerti keagungan Allah. Begini cara nyembah Allah. Harus lebih bagus lagi. Besoknya lebih bagus lagi. Begitu terus muamalat sama Allah SWT. Apa namanya? Itu namanya inkisar lillah. Itu arti daripada inkisar. Pecahnya hati untuk Allah SWT. Itu begitu. Ya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, man nadhara ila nafsihi bi'ainis sakhat, nadharallahu ilaihi bi'ainir ridha. Man nadhara ila nafsihi, siapa orang yang melihat terhadap dirinya bi'ainis sakhat, dengan mata pandangan sakhat, enggak seneng, enggak puas terus. Kenapa ente begini? Kok begini? Bukan ditulis di status ya. Jangan ditulis. Sampai kapan jiwaku saya seperti ini? Ngapain itu tulis? Ente sama Allah muamalat apa sama orang? Ini kadang-kadang ada orang-orang ya, sibuknya sama orang aja. Bahkan ketika dia mau ibadah yang bagus seperti ini sama orang. Biar orang-orang tahu saya itu selalu merendah. Orang lagi. Hatta dalam ini riya juga. Oh, belajar ikhlas, belajar muamalat sama Allah aja. Nggak usah orang. Orang nggak perlu tahu. Memang biarin orang nggak tahu. Apa urusannya sama orang? Allah SWT yang maha tahu. Ya, itu dia. Apa tadi kita bilang? Hah? Syekh Ibnu Salim, man nadhara ila nafsihi bi'ainir sakhat, nadharallahu ilaih bi'ainir ridha. Siapa orang yang melihat dirinya dengan pandangan marah, murka, tidak senang, Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan ridha. Orang diridhai Allah. Tapi kalau sebaliknya, man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha, nadharallahu ilaih bi'ainis sakhat. Ana bagus. Enggak ada yang kayak ana. Yang mungkar tuh orang-orang. Musibah ini semua gara-gara fulan. Bukan gara-gara ente, bukan. Ini kejadian ini gara-gara ini nih. Ini gara orang lain aja. Ente masya Allah paling bersih. Penyakit ini. Nah, penyakit. Taib gala la ilaha illallah gala ahuwa ta'ala indaki agallu min abdin min ibadih. Fama ashaddu tughyanuki wa jahluki. Fama ashad, maka betapa ashad, beratnya, tughyanuki, membangkangnya engkau wahai nafsu, wajah laki, dan bodohnya engkau, betapa bodohnya engkau, wa ma a'zam, dan betapa besarnya, adawataki, permusuhanmu, li nafsiki, terhadap dirimu sendiri. Kata beliau, fa'alij nafsaka, maka obatilah dirimu, karena engkau lagi sakit ini masih. Ini kita masih sakit gak? Masih sakit, masih belum benar nih hati kita. Sakitnya apa? Lalai, ghafil. Kita lalai kepada Allah, itu penyakit loh. Alaikahumul ghafilu. Kita lagi ngobatin nih kelalaiannya kita. Lagi ngobat. Kata beliau, alij nafsak, alij galbak. Sembuhkan, rawat, benarkan galbaka, hatimu, bihadhil hiyal, dengan cara-cara ini. Dengan ini cara-cara. Hiyal, cara-cara. Fa'asahu an yahdhur ma'aka fi salatik. Fa'asah, maka mudah-mudahan aja, an yahdhur, akan hadir, ma'aka, denganmu, fi salatik, pada salatmu. Fa innahu laisa laka, karena sesungguhnya laisa laka, tidak ada untukmu, yang engkau dapatkan untukmu, min salatika, dari salatmu, illa ma agalta minha, kecuali apa. Udah, jangan
kita begini tasawuf mulu, ngomongin hati udah tahu gampang gini-ginian, yang penting yang lain nih yang perlu kita urus ya. Masya Allah. Ya kita nanti dengan jalan serah. Nah, sampai-sampai salaf kita banyak dari mereka yang khatam membaca Ihya Ulumuddin sampai 40 kali. Seperti Syekh Ali Sakran, adiknya Sayyidina Abdullah Al-Aidarus, namanya Ali bin Abu Bakar Sakran. Itu beliau membaca dengan kakaknya, yang adik baca sama kakaknya kitab Ihya Ulumuddin 20 kali khatam. Mereka loh yang baca, alim loh, ngerti bahasa Arab loh, ya, faham, wali, soleh, dari kecil wali, dari kecil mujahadat, amal, 20 kali khatam sama kakaknya. Baca lagi, khataman, bikin acara, senang-senang bikin acara, panggil orang. Imam Al-Aidarus kalau udah khatam Ihya Ulumuddin bikin acara, bikin selamatan, undang makan orang, khatam sekali 20 kali. Ini satu orang yang baca. Dan ini bahkan orang-orang mutaakhirin pun ada yang seperti itu. Setelah itu Syekh Ali baca 20 kali dengan kakaknya, dia sendiri ngajarin orang 20 kali khatam. Sampai kira-kira 40 khataman, 40 Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin besar kitabnya, bukan kayak Bidayatul Hidayah. Kita bisa baca berkali-kali kitab Ihya, panjang. 4 jilid dan besar-besar jilidnya. Dibaca dengan faham, dengan teliti. Bahkan Imam anaknya Sayyidina Abdullah Al-Aidarus itu Abu Bakar Al-Adani namanya. Abu Bakar Al-Adani karena dikubur di Adan, beliau itu sampai nazar setiap hari harus membaca beberapa lembar dari Ihya Ulumuddin. Wirid wajib setiap hari. Dia udah qutbuz zaman. Bukan karena dia wali dia baca Ihya, bukan. Karena dia ingin terus mengoreksi diri, dia baca Ihya. Kalau kita kan, dia kan wali. Ya kalau wali ngapain baca Ihya? Udah wali. Iya kan? Dia mau koreksi diri lagi, mau lihat lagi. Dan mereka bilang, setiap kali kami membaca Ihya Ulumuddin, kami mengetahui sesuatu yang tadinya kita nggak ngerti. Ada lagi ilmu lagi yang kita pahami. Ada sesuatu lagi yang kebuka. Salah satunya yang menghidupkan qiraah Ihya Ulumuddin dan sangat cinta dengan qiraah tersebut, Habib Abu Bakar Sahibul Hul. Habib Abu Bakar Segaf. Beliau sampai punya rohanya beliau baca Ihya. Nanti lihat kalau roha hadir, roha di sana yang sore itu apa sih yang dibaca? Khatam Ihya Ulumuddin. Karena udah khataman. Jadi dalam setahun itu dibaca Ihya Ulumuddin. Khatamannya ketika itu. Karena apa? Di Ihya Ulumuddin karena Habib Abu Bakar paling suka kitab tersebut. Habib Abu Bakar itu khalwat, dikatakan beliau tidak keluar sampai sekitar 20 tahun. Khalwat. Di Indonesia. 20 tahun sampai keluar. Beliau penuh dengan cahaya khalwatnya. Apa yang beliau kerjakan? Dakwahnya, ngajar Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena ini udah ente mau semuanya di sini deh. Mau jadi wali, mau jadi soleh, mau jadi qutbuz zaman, mau jadi orang, jalurnya ini. Nah awalnya ini bidayatul hidayah. Bidayatul awal dari hidayah. Akhirnya nggak ada akhirnya, kata Imam Ghazali, nggak ada akhirnya. Hidayah itu ada awalnya, nggak ada akhirnya. Akhirnya sampai masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalin tuh. Ya. Tinggal dipraktekin, terus dibaca lagi, dari awal baca lagi kitabnya sendiri. Itu setiap kita udah ada kitabnya, udah ada artiannya, ya. Jadi nggak ana kasih kalau seandainya kalian punya kitab nggak ada artiannya dan ente nggak tahu tuh artinya. Ente punya kitabnya dan ente nggak tahu artiannya, maksudnya ini nggak kelewat nih. Oh karena ente nggak udah tahu ya, alhamdulillah. Tapi ente nggak tahu artinya terus kelewat. Kenapa? Terus koreksi dirinya gimana? Balik ini gimana? Baca lagi, sendiri baca. Di rumah, di kantor, dimana kalau lagi kosong, baca lagi. Koreksi, anda udah amalin belum? Oh ini belum, oh ini. Oh iya ini mau diamalin, oh ini belum. Kok biar dapetin bidayah, awalnya hidayah. Kalau enggak, akhirnya enggak mulai-mulai hidayah. Bisa, insyaAllah. Rabbana yasahil insyaAllah. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya.